Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Kumala Dewi Soliha, dosen Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan NUPTK 9150767668237013. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu instrumen penilaian dalam sertifikasi dosen, khususnya pada aspek pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah Fikih Mawaris atau Hukum Waris Islam yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran atau CPMK yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. CPMK pertama, mahasiswa mampu bersikap amanah dalam memecahkan permasalahan pembagian kewarisan Islam dengan berpegang teguh pada sikap religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan memberikan penyelesaian pembagian waris Islam yang sesuai dengan kaidah syariat dan peraturan yang berlaku. CPMK 3, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian hukum waris Islam di Indonesia. CPMK 4, mahasiswa diharapkan terampil menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah fikih mawaris. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas mengenai dasar hukum kewarisan Islam, sumber hukum, asas, tujuan, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas mengenai sebab-sebab kewarisan, syarat, rukun, unsur, dan penghalang kewarisan menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan, pengklasifikasian ahli waris, bagian-bagian ahli waris, asoba, hajib mahjub, serta bentuk-bentuk peralihan hak dalam kewarisan Islam. Kemudian, dalam mata kuliah ini juga dipelajari tentang simulasi dan teknik perhitungan harta waris dengan menggunakan konsep Freud, mengenal aul dan rad, serta menganalisis dan memberikan solusi terhadap kasus-kasus permasalahan dalam waris Islam, termasuk dalam hal ini wasiat wajibah, ahli waris beda agama, kewarisan bayi dalam kandungan, kewarisan orang hilang, serta implementasi hukum waris Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menggunakan metode pengajaran dengan pendekatan Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi perhitungan waris. Saya juga mengintegrasikan studi kasus yang bersumber dari putusan pengadilan agama, agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, namun juga memiliki keterampilan menyelesaikan kasus-kasus real yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun komponen penilaian yang saya terapkan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa sepanjang perkuliahan dalam satu semester adalah 10% kehadiran, 25% UTS, 35% UAS, dan 30% tugas dan keaktifan. Demikian garis besar dari mata kuliah Fikih Mawaris atau Hukum Waris Islam. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah ini di dalam kelas bersama saya dan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat ya, sehat semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan Al-Fatihah atau doa gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita dan memberikan keberkahan untuk kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan dibuka aplikasi My UTM-nya. Saya sudah membuka kelasnya, jadi adik-adik mahasiswa bisa melakukan presensi di aplikasi My UTM. Oke, ini sudah banyak yang masuk ya.
presensinya, sudah berhasil melakukan presensi. Bagi yang belum, nanti bisa dilanjut setelah perkuliahan ini atau materi diterima. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu tentang simulasi teknik penghitungan harta waris. Ada yang sudah pernah mencoba untuk menghitung waris? Oke, jadi pagi ini kita sama-sama belajar ya untuk praktek penghitungan waris gitu. Karena kita mulai pada perhitungan, maka kita membutuhkan alat bantu. Apa itu alat bantunya? Yaitu tabel bagian ahli waris. Sebenarnya bagian ahli waris itu lebih baik dihafal gitu. Namun kalau misalnya kita tidak hafal atau takut salah gitu ya dalam menentukan bagian waris, itu kita bisa menggunakan alat bantu tabel waris. Nah, ini saya sudah membuat secara ringkas dan insya Allah mudah untuk dipahami teman-teman yang ada di sini. Nah, bisa dibagikan. Sudah? Di awal perkuliahan, saya sudah pernah menyampaikan bahwa hukum waris Islam itu bersumber dari hukum Islam. Nah, karena bersumber dari hukum Islam, maka sumber hukumnya adalah Al-Quran, lalu hadis. Setelah itu, ijma', ijtihad juga masuk dan sudah dikodifikasikan di hukum positif Indonesia, yaitu di dalam kompilasi hukum Islam atau kita mengenalnya KHI. Nah, kalau di KHI ini tepatnya ada di buku 2 mulai dari pasal 171 sampai 214 gitu. Sehingga nanti ketika menemui permasalahan atau kasus-kasus waris, kita bisa merujuk kepada sumber-sumber hukum tersebut. Itulah kenapa di dalam tabel bantu ada saya sertakan sumbernya ya, di mana saja, di surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat berapa. Di sebelahnya ada KHI-nya ya kan, di KHI pasal berapa gitu. Karena kita kan ada di nantinya insya Allah nanti di antara adik-adik ada yang terjun di pengadilan agama, ada yang di masyarakat, kemudian tiba-tiba ada yang datang hadir dengan saya punya kasus waris seperti ini, tolong dong bantu. Nah, jadi adik-adik bisa rujukannya dari mana? Dari Al-Quran. Dari mana lagi? Dari KHI, gitu bisa jawab. Ya, silahkan dicermati dan dipahami tabelnya. Nah, di dalam hukum waris, itu ada bagian waris yang diperoleh oleh ahli waris. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah bagian pasti. Bagian pasti ini biasanya disebut, kalau di dalam Al-Quran itu disebut Al-Furud Al-Muqaddarah. Al-Furud Al-Muqaddarah ini berasal dari 2 kata. Yang pertama, Al-Furud, yaitu jamak dari fard, yang artinya bagian, dan Al-Muqaddarah, yaitu yang sudah ditentukan. Jadi, Al-Furud Al-Muqaddarah adalah bagian yang sudah ditentukan secara pasti. Oleh siapa? Oleh Allah. Di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, tepatnya ada di surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Nah, Al-Furudul Muqaddarah ini berupa angka. Angkanya berupa angka pecahan. Ada 6 angka bagian pasti yang didapat oleh ahli waris, yaitu yang pertama adalah 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini adalah Al-Furud Al-Muqaddarah. Bisa difahami ya sampai di sini ya? Oke. Sekarang silakan dilihat tabelnya. Siapa sajakah
yang mendapatkan atau ahli waris yang mendapatkan al-furud al-muqaddarah siapa saja? Suami. Syaratnya? Iya, jika pewaris tanpa anak. Kemudian yang mendapatkan setengah? Anak perempuan. Jika? Hanya seorang diri. Kalau seperempat? Syaratnya? Oke, ini ACS ini apa? Jadi ACS itu, nah ini ya, bagian setengah itu didapat oleh perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan, gitu ya. Di tabelnya mungkin bisa ditambahkan atau ya gitu ya. Nah, bisa dipahami ya ini ya ACS ya. Oke. Furudul muqaddarah selanjutnya yaitu seperempat. Didapat oleh siapa? Syaratnya jika tidak bersama anak atau cucu. Kemudian selanjutnya adalah 1/4 didapat oleh jika ada. Kemudian bagian 2/3 yaitu didapat oleh nah, bukan hanya anak perempuan, tapi juga 2 cucu atau lebih, saudari perempuan atau lebih, semuanya jika dia lebih dari 2 atau lebih dari 1 ya, 2 atau lebih, itu dapatnya adalah 2/3. Kemudian selanjutnya ada 1/3 didapat oleh siapa? Ibu. Syaratnya? Selanjutnya didapat oleh ibu atau ayah dan 1/6 didapat oleh jika nah itu adalah bagian ahli waris. Ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Kalau ada ahli waris ini, maka bagiannya adalah ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Syaratnya adalah yang sebelah sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kalau ada bagian pasti, berarti ada bagian yang tidak pasti. Nah, bagian yang tidak pasti itu biasanya dikenal dengan asobah. Kalau ini yang mendapatkan bagian pasti disebut ashabul furud. Kalau yang mendapatkan bagian tidak pasti disebut asobah, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa karena bagiannya tidak ditentukan secara pasti. Nah, karena tidak pasti, akhirnya asobah ini harus menghadapi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan seluruh harta. Enak enggak? Enak. Ya, jadi asobah ya. Gak tentu, nggak usah ribut. Aduh, aku dapat setengah, nggak usah. Karena dia bisa dapat semua, seluruh harta. Syaratnya dia mewarisi sendirian. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah asobah ini bisa hanya mendapatkan, nah ini ya, dia bisa mendapatkan seluruh harta. Dia bisa menerima sisa harta. Dia bisa dapat seluruh harta. Yang kedua, dia bisa menerima sisa harta. Tetapi setelah dibagi oleh ashabul furud, hartanya diambil dulu oleh ashabul furud, dia dapat sisa. Kemungkinannya mendapat sisa ini, kalau sisanya banyak dia dapat banyak. Kalau sisanya sedikit dia dapat sedikit. Jadi kayak gambling gitu ya. Apa ya, untung-untungan gitu ya. Nah, kemungkinan yang ketiga, dia tidak menerima harta sama sekali, dapat zong gitu ya. Waduh, aku asobah nggak dapat apa-apa. Itu adalah 3 kemungkinannya. Nah, silakan adik-adik cek di dalam tabel siapakah ahli waris penerima asobah. Ya, oke, anak laki-laki. Adakah anak laki-laki di sini yang tunggal? Kamu punya saudara nggak? Ada saudara, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Punya saudara? Punya saudara? Wah, sayang sekali. Di kelas ini nggak ada anak laki-laki tunggal. Padahal kalau ada anak laki-laki tunggal, dia mendapatkan asobah dan semua harta itu jadi milik dia. Jadi anak laki-laki itu menghalangi semuanya.
saudaranya bapaknya dia halangi, saudarinya ibunya dia halangi. Jadi kalau perempuan, kalau punya anak laki-laki itu aman hartanya ya. Karena udah diambil sama anak laki-laki, tenang, dia adalah asobah dan menjadi penghalang bagi ahli waris lain. Gitu. Sampai di sini ada bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara kita menghitung waris? Nah, ada beberapa tahapan untuk memudahkan teman-teman mahasiswa yang baru awal belajar menghitung waris. Ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Ya, jadi kita identifikasi siapa saja yang termasuk ahli waris. Misalnya Bu Rita meninggal dunia, ahli warisnya adalah ada yang namanya Rita. Loh, kok ada namanya Rita? Ganti ya. Ada yang namanya Dewi enggak? Enggak ada. Oke, Bu Dewi meninggal dunia, meninggalkan ahli waris anak laki-laki. Meninggalkan suami dulu ya. Suami, anak laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek. Ini kakek neneknya ceritanya panjang umur ya. Kakek, nenek, terus ada siapa lagi ya? Saudara laki-laki, saudari perempuan. Bu Dewi meninggal dunia dengan ahli waris suami, anak laki-laki, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Nah, begitu ya. Ini adalah ahli warisnya Bu Dewi. Benar? Apakah semuanya ini ada di tabel? Apakah ada yang nggak masuk? Ada semua ya. Ternyata ahli warisnya Bu Dewi itu ini banyaknya. Kita identifikasi dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita seleksi penghalangnya. Nah, kita lihat suami, apakah ada dia dihalangi oleh ahli waris lain? Nggak ada ya, karena suami pasti dapat. Anak laki-laki ada yang menghalangi? Nggak ada, dapat. Ayah ada yang menghalangi? Nggak ada ya, dapat. Ibu ada yang menghalangi? Dapat. Kakek ada yang menghalangi? Kakek dihalangi oleh ayah, dihalangi ayah. Maka dia coret dari ahli waris. Saya keluarkan kamu dari ahli waris saya gitu ya. Kakek dihalangi ayah. Nenek dihalangi ibu, coret. Saudara laki-laki dihalangi anak laki-laki, coret lagi. Saudari perempuan dihalangi oleh anak laki-laki. Pokoknya anak laki-laki ini menangan ya. Dia tuh menghalangi semua ini. Akhirnya dia kalau di dalam ilmu faraid itu mahjub gitu ya. Dihalangi anak laki-laki. Nah, gitu. Ini pertama kita identifikasi ahli warisnya, kedua kita seleksi penghalangnya, dan yang ketiga adalah klasifikasi bagian apakah termasuk yang tadi ashabul furud ataukah asobah. Gampang ya? Gampang. Iya. Jadi kita identifikasi yang menghalang. Oh, gimana ya? Di sini aja, Bapak. Oke, kita akan mulai masuk ke klasifikasi bagian. Suami dapat berapa? Dilihat tabelnya. 1/4. Kenapa kok 1/4? Pinter. 1/4 karena ada anak. Anak laki-laki dapat apa? Asobah. Saya tandai A ya, asobah. Kemudian ayah dapat berapa? 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena ada cucu atau anak laki-laki. Pinter. Ibu dapat berapa? 1/6 juga. Kita sudah
sampai ke tahap ketiga, yaitu menentukan bagian ahli waris. Siapa saja ternyata yang masuk ashabul furud? Suami, Karena bagiannya sudah ditentukan. Setelah ini kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu menentukan asal masalah. Berapakah asal masalahnya? Asal masalah itu apa sih? Ya, kalau dulu waktu SD itu kita menyebutnya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ya, saya coba ya. Kalau misalnya ada angka 1/2 dan 1/3, berapakah KPK-nya? Pinter. Kenapa kok 6? Karena 6 ini bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Nah, yang masih bingung saya kasih bocoran. Bu, saya loh Bu, bingung Bu. Gini ya caranya. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Ditambah 2, 8. Gitu ya. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3, 9. Loh, kok sudah ada yang sama? Maka KPK-nya adalah ini. Ya, oke. Yang belum paham jadi tahu ya. Nggak penasaran ya. Nah, sama. Ini juga seperti itu. Ada angka berapa di sini menyebutnya? 6. Berapakah KPK-nya? Pinter, berarti beneran ya lulus SD semua. Iya, jadi asal masalah adalah 12. Kemudian selanjutnya kita cari jumlah saham. Jumlah sahamnya caranya adalah 12 dikali 1 dibagi 4. Berapa? 3 per 12. Ini anak soba sisa ya nanti ya. 12 dikali 1 dibagi 6. 2 per 12. Ini juga sama 2 per 12. Sisanya berapa? 3 tambah 2 tambah 2 berapa? 12 kurang 7? 5 per 12. Gampang ya? Gampang. Loh Bu, nggak ada hartanya itu nggak lengkap gitu kan? Oke, kita kasih harta. Hartanya adalah 6 miliar. Iya, 6 miliar gitu ya. C2. Oke, silakan ditari berapakah yang didapat oleh masing-masing ahli waris? Berapa? Suami dapat berapa? Dapat berapa suami? Ayo dibagi aja. 1,5 miliar? Benar nggak? Ayo. 1,5 M. Terus si ini dapat berapa? Berapa? Masa 2,5? Ibunya dapat berapa? Ayah dapat berapa? 1 M. Ibu 1 M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 miliar hartanya habis. Masih 6 miliar ya. Nanti kita cari contoh yang triliun ya. Oke, dari sini adik-adik, teman-teman mahasiswa bisa dipahami ya? Bisa. Gampang ya? Gampang Bu, gampang waris itu. Gampang kalau bisa mengerjakan dan mengikuti dari awal gitu. Nanti kasus-kasus yang lain seperti bayi di dalam kandungan, orang hilang, kemudian apalagi ya? Itu nanti yang kasus-kasus kontemporer gitu yang baru-baru muncul bisa disesuaikan gitu ya dengan ini. Oke. Selanjutnya saya ada contoh soal di sini. Silahkan dikerjakan. Yang bisa mengerjakan maju ke depan. Papan tulis. Langkah-langkahnya sama persis seperti ini.
Silahkan yang mau mengerjakan. Kak Zaitullah, ya bisa? Oke, silakan dikerjakan. Nomor berapa itu, Dek? Nomor soal nomor 2. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang bisa mengerjakan nomor 1? Iya, silahkan. Di bawah sini kayaknya cukup, Dek. Nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang ditanyakan atau ada yang penasaran? Ada yang penasaran? Ini agak beda ya sama contoh. Kenapa anak laki-laki dan anak perempuan perhitungannya seperti ini? Ada yang bisa jawab? Karena asobah, dia mendapatkan sisa. Anak perempuan tadi kalau sendirian dapat berapa? Sendirian 1/2. 1/2. Kalau bersama saudarinya? Tapi, terima kasih. Kalau bersama dengan anak laki-laki dia menjadi asobah dengan perbandingan 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Gitu ya? Bisa ya? Oke. Tidak. Ini sudah benar. Ada kesulitan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Namanya siapa? Berdiri. Namanya siapa? Perkenalkan, saya Nadia Besari dengan Mahir 19. Mau tanya Ibu untuk yang nomor 2, yaitu anaknya laki-lakinya 2, perhitungannya bagaimana? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau anak laki-lakinya 2 bagaimana? Maka kedua-duanya menjadi asobah. Ini kan anak laki-lakinya ada 2 ya. 340 juta bagiannya. 340 juta ini tinggal dibagi 2. Berapa berarti masing-masing? 120 juta. Berarti 170 juta. Berarti masing-masing anak laki-laki ini dapatnya 170 juta. Ya. Oke, gitu ya. Oh, ini laki-lakinya 2 ya. Berarti ini harusnya 4 ya. 4 dikali ini. Berarti ini kurang harusnya. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Saya kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri mata kuliah Hukum Kewarisan Islam pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.